Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab kedua, yaitu tentang bioteknologi. Menurut prosesnya, bioteknologi itu dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu yang disebut dengan bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua disebut dengan bioteknologi modern. Penyebutan konvensional dan modern ini didasarkan pada kerumitan dari prosesnya, juga alat-alatnya. Bioteknologi konvensional itu dikatakan pula dengan bioteknologi yang tradisional atau sederhana. Jadi karena sederhana, maka di sini belum ada utak-utik gen. Jadi makhluk hidupnya itu, mikroorganismenya itu masih memiliki sifat asli dari makhluk hidup tersebut. Jadi tidak mengalami perubahan sifat. Nah, ini bisa mungkin memanfaatkan langsung makhluk itu sebagai sumber makanan atau minuman, dan juga bisa saja memanfaatkan untuk memproduksi makanan atau minuman yang lain. Kemudian kalau modern, ini sudah ada utak-utik gen, sehingga mikroorganisme yang digunakan atau makhluk yang digunakan itu sudah mengalami perubahan sifat. Selanjutnya kan kita bahas tentang contoh bioteknologi konvensional atau tradisional atau sederhana. Nah, pada masyarakat sebetulnya banyak kita temukan produk-produk hasil dari bioteknologi. Akan tetapi mungkin kita tidak tahu atau belum tahu kalau itu merupakan proses bioteknologi. Di sini saya beri contohkan ada 12 macam produk hasil bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama ada tempe, yang kedua tape, yang ketiga kecap, yang keempat tauco, yang kelima yogurt, yang keenam keju, yang ketujuh mentega, kedelapan roti, kesembilan nata de coco, 10 nata de pina, 11 nata de aloe vera, dan sake. Nah, kemudian kita lihat bahannya. Tempe, produk tempe itu menggunakan bahan dasar kedelai, entah dari kedelainya secara langsung, entah mungkin ampas kedelai dari sisa-sisa pembuatan tahu. Sedangkan mikroorganismenya itu disebut dengan rhizopus. Saya yakin kalian sudah paham bagaimana cara membuat tempe. Tapi perlu saya sampaikan sekilas bahwa ketika kita membuat tempe itu mungkin bagi yang belum tahu kelihatan mudah. Tapi yang sudah tahu ternyata proses membuat tempe itu rumit. Sehingga kalau kita tahu tempe itu rumit harusnya harganya mahal. Namun dalam kenyataannya kita bisa membeli tempe dengan harga yang cukup murah. Lantas bagaimana cara membuat tempe? Yang pertama, kedelai yang akan kita gunakan untuk tempe direbus terlebih dahulu. Nah, setelah mengembang, maka kedelai tersebut direbus sampai setengah matang. Setelah direbus, baru nanti digiling, dikupas kulitnya. Kalau dulu dengan menggunakan kaki diinjak-injak, tapi sekarang sudah ada mesin giling sehingga lebih mudah. Setelah selesai digiling, maka dipisahkan antara kulit dengan isinya. Nah, isinya dimanfaatkan untuk membuat tempe, tapi tidak langsung. Dari hasil gilingan tadi dikukus kembali sampai matang, kemudian baru didinginkan. Setelah dingin baru dikasih rhizopusnya, orang Jawa mengatakan raginya tempe. Nah, jadi dalam memberi ragi tempe atau rhizopusnya itu ditunggu dingin dulu. Kalau misalnya masih panas,
langsung dikasih ragi atau risopusnya, maka tidak jadi, tempenya busuk. Kenapa demikian? Karena risopusnya mati. Dan yang berikut yaitu tape, bahan dasarnya itu singkong, sedangkan mikroorganismenya namanya Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, kecap, bahan dasarnya kedelai, mikroorganismenya namanya Aspergillus wentii. Yang berikutnya, yang keempat, tauco, bahan dasarnya kedelai, nama mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Yang kelima, yogurt, bahan dasarnya susu, mikroorganismenya yaitu Lactobacillus bulgaricus. Yang keenam, keju, bahan dasarnya susu, mikroorganismenya namanya Streptococcus thermophilus. Yang ketujuh, mentega, bahan dasarnya susu. Maaf ya, bahan dasarnya susu, mikroorganisme namanya Lactobacillus lactis. Yang kedelapan, roti, bahan dasarnya tepung, mikroorganisme namanya Saccharomyces cerevisiae. Nata de coco, bahan dasarnya kelapa atau mungkin sari kelapa, mikroorganismenya namanya Acetobacter pseudomonas. Nata de pina, bahan dasarnya nanas, mikroorganismenya namanya Acetobacter pseudomonas. Yang ke-11 itu nata de aloe vera, bahan dasarnya lidah buaya, mikroorganismenya namanya Acetobacter pseudomonas. Yang ke-12 sake, bahan dasarnya ketan, mikroorganisme namanya Saccharomyces sake. Dari ke-12 makanan dan minuman ini ada beberapa yang menggunakan mikroorganisme yang sama, yaitu misalnya tape, kemudian roti, kemudian sake. Mungkin nanti ada tambah lagi bir, ada tambah lagi mungkin minuman anggur, itu menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ciri-ciri makanan atau minuman yang menggunakan Saccharomyces itu nanti mesti menghasilkan zat yang namanya alkohol. Nah, maka dari itu ketika kalian membuat tape, jangan sampai ketika makan tape kok sudah lama 2 minggu baru dimakan. Kalau 2 minggu baru dimakan, maka pada tape itu banyak terdapat alkoholnya. Nah, yang sering keluar tentang Saccharomyces yaitu tentang roti, adonan roti. Roti ketika dikasih Saccharomyces, kemudian didiamkan beberapa saat, kemudian ketika dipanaskan, entah itu dikukus, entah itu di oven, mengembang. Pertanyaannya biasanya kenapa mengembang? Karena dalam proses fermentasi Saccharomyces di dalam adonan roti dihasilkan CO2. CO2 kenapa akan mengembang? Dan mengembangnya CO2 akan mendorong adonan sehingga adonan ikut mengembang pula. Nih, yang berikut di sini ada yogurt, keju, mentega. Bahan dasarnya sama. Sebetulnya dari ketiga mikroorganisme itu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus lactis ini bisa digunakan semuanya, baik untuk yogurt, keju ataupun mentega. Nah, lantas bedanya apa ketika kita membuat yogurt dengan keju? Nah, kalau yogurt ini istilahnya susu yang diasamkan. Nah, susu dikasih setelah disterilisasi, bebas dari bakteri, virus, jamur dan sebagainya, kemudian dikasih Lactobacillus bulgaricus. Setelah berbentuk asam laktat, maka dihentikan, dikemas, terbentuklah yang namanya yogurt, sehingga yogurt itu rasanya agak masam karena memang ada asamnya yang namanya asam laktat. Sedangkan ketika membuat keju, ini tidak cukup sampai di situ. Nah, setelah terbentuk asam laktat, maka dikasih dengan enzim yang namanya renin.
Saya yakin kalian sudah hafal, sudah paham bahwa enzim renin dihasilkan oleh lambungnya manusia dan hewan. Fungsinya untuk mengemulsikan lemak atau menggumpalkan lemak. Nah, pada proses keju atau mentega, ketika sudah terbentuk asam laktat dikasih renin, maka akan terbentuk namanya gumpalan-gumpalan susu atau dadih-dadih susu. Itu nanti yang akan diproses berikutnya menjadi keju atau mentega. Kemudian yang berikut, di sini nomor 9, 10, 11 itu ada nata semuanya, nata de coco, nata de pina, dan nata de aloe vera. Nah, namanya berbeda karena menggunakan bahan dasar yang berbeda, tapi mikroorganismenya sama, yaitu apa? Acetobacter pseudomonas. Nata de coco bahan dasarnya kelapa, nata de pina bahan dasarnya nanas, nata de aloe vera bahan dasarnya lidah buaya. Ini contoh-contoh bioteknologi pangan yang dibuat secara konvensional dalam lingkungan masyarakat yang sering kita temukan. Yang berikut, bioteknologi di bidang pertanian. Ini akan kita bahas 4. Itu yang pertama ada kultur jaringan, yang kedua ada pembastaran, yang ketiga hidroponik, dan yang keempat aeroponik. Nah, saya yakin tentang kultur jaringan sudah saya sampaikan di semester 1 sedikit, bahwa kultur jaringan itu dibuat atau dilakukan di laboratorium sehingga memiliki beberapa keuntungan. Kultur jaringan itu apa toh? Perkembangbiakan dengan menggunakan jaringan-jaringan makhluk hidup, terutama tumbuhan yang masih bersifat dalam taraf pembelahan. Nah, ini bisa berupa pucuk batang, pucuk akar, atau bisa berupa biji. Ini kultur jaringan. Pada semester 1 yang lalu saya sampaikan ada 5 keuntungan kultur jaringan. Yaitu yang pertama, menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang bebas penyakit. Yang ketiga, menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak, waktu singkat. Yang keempat, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang kelima, tidak tergantung pada musim, sehingga setiap saat bisa dilakukan. Yang berikutnya itu pembastaran. Nah, bastar itu proses pembuahan di mana antara jenis kelamin jantan dan betina ini dari spesies yang sama namun dari varietas yang berbeda. Dengan pembastaran seperti ini, nanti akan terbentuk tanaman-tanaman baru yang memiliki sifat yang lebih unggul. Sifat yang tidak unggul ditinggalkan, yang dikembangkan itu sifat yang unggul. Yang ketiga itu hidroponik. Banyak orang salah paham tentang hidroponik. Orang mengatakan bahwa hidroponik itu menanam tanaman di air. Itu keliru. Hidroponik itu menanam tanaman yang media tanamnya selain tanah. Jadi berupa apa saja, bisa arang mungkin, bisa sabut kelapa, bisa spon. Namun makanannya diberikan dalam bentuk cair, sehingga disebut dengan hidroponik. Yang terakhir itu aeroponik, yaitu akarnya menggantung, makanan disemprotkan langsung ke akarnya. Lebih jelasnya kita bahas pada berikutnya karena waktu sudah tidak memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.